bermimpi. Ada yang bermimpi diajak papa jalan-jalan. Ada yang bermimpi dibeliin baju baru sama mama. Ada yang mimpi dapat sepatu baru. Nah, itu kok bubuknya senyum-senyum. Pasti mimpi ketemu Tuhan Yesus. Semua mimpinya indah-indah sekali. Kalian sudah menyanyi lagu Happy Ya 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 ya? Apakah semuanya bahagia? Are you happy? Good. Misalnya senang sekali kalau anak-anak di rumah semuanya bahagia. Seperti golden words kita di minggu ini. Kita punya golden words baru loh. Dari Lukas 15 ayat 9. Bersukacitalah bersama-sama dengan aku. Aku ini siapa? Kenapa Miss Ellen bilangnya akunya ke atas ya? Karena akunya ini adalah Tuhan Yesus. Jadi ajakan untuk bersukacita itu bukan hanya dari Miss Ellen loh, tetapi Tuhan Yesus sendiri yang mengajak kalian untuk bersukacita. Mengapa kita harus bersukacita? Karena ketika anak-anak bersukacita, maka sekeliling kita pun akan sukacita. Coba kalau anak-anak mukanya marah-marah terus. Kira-kira mama papa sedih nggak? Sedih dong. Tapi kalau anak-anak ceria seperti ini, mama papa pasti juga senang. Betul tidak? Iya anak-anak, kita akan segera mulai kegiatan belajar kita hari ini. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya anak-anak ya. Sudah siap semuanya? Hold your hands, close your eyes. We are going to pray first. Opening prayer. Lord Jesus, we thank you for your blessings today, for our father and mother, for our teachers and friends. In Jesus' name, amen. Anak-anak, I have a little story. Miss Ellen punya sedikit cerita. Listen to Miss ya. Suatu ketika di jalanan, sebut saja nama anak ini Doni. Doni melihat seorang anak kecil yang berbaju kotor, kemudian compang-camping, robek-robek bajunya. Dia sedang menunggu ibunya yang tengah menyapu jalanan. Doni ini merasa kasihan. Kemudian Doni mengajak anak ini ke rumahnya. Dia berkenalan. Hai, kenalkan, namaku Doni. Siapa namamu? Anak laki-laki ini berkata, namaku Ujang. Ujang, ayo main ke rumahku. Aku punya banyak mainan dan juga makanan loh. Mau nggak kamu main ke rumahku? Akhirnya Ujang minta izin sama mamanya. Mah, aku boleh nggak main di rumahnya Doni? Mamanya mengizinkan. Akhirnya Doni dan Ujang main di rumahnya Doni. Mereka bermain bersama-sama. Doni sangat senang karena melihat Ujang bisa tersenyum lepas. Nah, karena Doni punya banyak mainan di rumah, Doni akhirnya berbagi. Ujang, aku senang loh melihat kamu sukacita. Aku senang loh melihat kamu tertawa seperti itu. Kamu mau gak jadi temanku? Tentu Ujang sangat senang ya. Wah, mau sekali Don. Terima kasih ya, kamu mau berteman dengan aku. Walaupun aku miskin, bajuku kotor, tapi kamu mau berteman denganku. Iya dong, kata Doni. Dengan siapapun kita harus berteman. Tidak boleh membeda-bedakan kaya atau miskin, tidak boleh membeda-bedakan agama. Semuanya kita adalah saudara. Kamu adalah temanku, aku juga temanmu. Nih, aku beri kamu mainan-mainanku. Ini mainan-mainan yang sudah tidak terpakai. Kamu boleh bawa ke rumahmu. Wah, Ujang senang sekali. Dan sejak saat itu, Ujang dan Doni menjadi sahabat yang baik. Anak-anak,
Kalau kalian bertemu dengan teman, mungkin teman baru atau teman lama, terus temanmu itu tidak punya mainan atau tidak punya sepatu, apakah kalian akan memberikan apa yang kalian punya? Terutama misalnya bajumu sudah terlalu banyak, sedangkan temanmu bajunya itu-itu saja. Mau nggak kalian berbagi memberikan baju kalian yang masih pantas pakai untuk orang lain? Atau mungkin sepatu, atau mungkin buku, atau mungkin buku bacaan atau tas. Apapun pasti akan berguna buat teman-teman kalian yang membutuhkan. Nah, anak-anak, silahkan anak-anak mengambil buku karakternya, buku I Love Jesus. Kalian isikan di halaman 33. Jika kamu melihat ada anak yang miskin atau tidak punya sesuatu, tidak punya harta, apa yang akan kamu berikan kepadanya? Tuliskan. Berikan sesuai dengan hati kalian. Nah, kalian boleh lakukan itu. Misal ketika kalian di jalan bertemu dengan anak kecil yang bajunya kotor, tidak layak pakai, mungkin kalian punya baju bagus, kalian boleh berikan kepada mereka. Mau ya anak-anak berbagi? Hebat semuanya. Silakan tuliskan apa yang ingin kalian berikan. Tuliskan di sini. Berikutnya kita akan belajar bersama-sama tentang hari besar umat beragama di Indonesia. Yang pertama adalah umat Islam. Umat Islam punya hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Selanjutnya hari Natal dan Paskah adalah hari raya umat beragama Kristen dan Katolik. Umat beragama Konghucu hari rayanya adalah Imlek dan Cap Gomeh. Umat beragama Hindu mempunyai hari raya Nyepi, Galungan, dan Saraswati. Sedangkan umat beragama Buddha mempunyai hari raya Waisak. Kita lanjutkan yuk belajarnya. Setelah anak-anak menyaksikan video tadi, sekarang kalian kerjakan bukuku halaman 27. Carilah pasangannya. Kalau Nyepi itu hari raya umat beragama apa ya? Kalau Nyepi itu adalah hari raya umat beragama Hindu. Maka kalian bisa tarik garis ke gambar ini. Kemudian kalau Lebaran, hari raya umat beragama apa? Waisak dan Natal. Kalian bisa pasangkan dengan pasangan di bawahnya. Mudah ya? Silahkan mengerjakan. Pada kegiatan ini kita akan menulis huruf baru, yaitu huruf G. Anak-anak mulai tebalkan terlebih dahulu dari angka 1. Ditebalkan dulu hurufnya ya. Naik miring, barut gendut, turun lurus, ekor. Naik miring, barut gendut, turun, sekali naik lengkung, ekor. Contohkan sekarang di nomor 2, ditebalkan dulu. Naik miring, barut gendut, turun, naik lengkung, ekor. Sekali lagi, naik miring, barut gendut, turun, ekor. Sekarang kita coba menulis di nomor 3 ya. Miss Ellen akan beri contoh. Naik miring, barut gendut, turun ke bawah, naik lengkung, ekor. Lagi, naik miring, barut gendut, turun, naik lengkung, ekor. Sekali lagi,
naik miring, perut gendut, turun, naik lengkung, ekor. Selanjutnya anak-anak bisa kerjakan nomor 4 sampai 5 saja. Kegiatan selanjutnya anak-anak buka buku Senang Menulis halaman 46. Ada huruf G dan beberapa huruf vokal lainnya. Kalau G dan A dibaca ga, ga, ga. Jadi bacanya ga. Huruf Latinnya seperti ini. Kita mulai dengan menebalkan dulu ya. Naik miring, perut gendut, turun, naik lengkung, perut gendut ketimpa tiang, ekor, perut gendut lagi, turun, naik lengkung, perut gendut ketimpa tiang, ekor. Gaga. Sekarang bagaimana dengan huruf GG? Ingat ya, ketika anak-anak menulis, kalau katanya belum selesai, pensilnya dan tangannya jangan diangkat dulu dari bukunya atau dari kertasnya. Kita coba nomor 1, GG. Naik miring, perut gendut, turun, naik lengkung, ada roti, kepotong, naik miring, perut gendut, turun, naik lengkung, ada roti, kepotong, G. Sekarang gigi. Kita akan tulis sama-sama. Naik miring, perut gendut, turun, naik lengkung, naik miring, turun lurus, naik miring lagi, perut gendut, turun, naik lengkung, naik miring, turun lurus, ekor. Memberi titiknya di bagian terakhir, titik. Nah, mudah ya. Selanjutnya anak-anak kerjakan sendiri nomor 3 sampai 6. Sesudah itu anak-anak bisa tempelkan stiker giginya.